Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab syarah Syekh Khalid terhadap matan Jarmiyah. Ini lanjutan dari bagian-bagian kalam. Kemarin kita sudah membahas tentang bagian pertama dari kalam, yaitu isim. Isim dikenal dengan beberapa tandanya. Nah, sekarang setelah mengetahui isim dengan tanda-tandanya itu, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulamihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Wal fi'lu dan bermula fi'il itu bikasril fa'i, yaitu kita baca fi'li itu dengan kasrah fa. Yurafu dikenal fi'il itu min qasimaihi, dari dua rekan pembagiannya. Mana dua rekan pembagiannya? Yang lain itu al-ismi wal harfi. Jadi fi'il itu bisa dibedakan, bisa kita kenal berbeda dari isim dan huruf. Nah, dengan apa kita mengetahui atau mengenali fi'il itu? Biqad, yaitu dengan adanya qad. Biqad al-harfiyati, dengan qad harfiyah. Wa tadkhulu, dan masuk qad ini adal madi, terhadap fi'il madi. Nahwu, contohnya qad qama, telah berdiri. Nah, berarti qad ini namanya huruf tahqiq. Nah, dia ini masuk kepada fi'il madi. Qama ini fi'il madi. Nah, sungguh telah berdiri. Nah, misalnya Zaidut qad qama, atau seperti ketika mau iqamah, qad qamatis shalah. Nah, wa 'alal mudhari'i, dan qad ini juga masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, contohnya qad yaqumu. Nah, qad yang masuk kepada fi'il mudhari ini biasanya bermakna litaklil. Tapi bisa juga litaksir, tapi kebanyakan lah gitu yang kita temui itu litaklil. Qad yaqumu, terkadang berdiri ya. Jadi qad ini bisa masuk kepada fi'il madi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Faqama, maka lapas qama, wa yaqumu, dan lapas yaqumu, fi'lani, adalah fi'il keduanya. Dari mana kita tahu dia fi'il? Lidukhuli qad alaihima, karena masuknya qad atas keduanya. Bikhilafi qad al-ismiyah, berbeda dengan qad ismiyah. Berarti yang tadi itu qad harfiyah. Fa innaha, maka dia qad ismiyah itu mukhtassatun, itu dikhususkan bil asma'i, yang masuk kepada isim. Li'annaha, karena ia qad ismiyah ini bimakna hasiba, atau hasbu, bimakna hasbi. Nahwu, contohnya qad zaidin dirhamun, artinya hasbu zaidin dirhamun.
cukuplah, gimana kita artikan ini, cukuplah si Zaid. Qad Zaidin dirhamun. Gimana kita terjemahkan ini? Qad Zaidin dirhamun. Hasbu artinya qad Zaidin dirhamun itu hasbu Zaidin dirhamun. Cukuplah Zaid itu beberapa dirham. Selanjutnya tanda fi'il yang kedua dan ketiga, wasini. Yu'rafu al-fi'lu bis-sini. Atap kepada qad, biqad. Itu kita kenal dengan adanya sin dan safa. Ini namanya huruf tanfis. Wa yakhtassani bil mudhari'i, dan terkhusus keduanya. Wa yukhtassani, dan dikhususkan keduanya bil mudhari'i, yaitu kepada fi'il mudhari. Berbeda dengan qad yang masuk kepada madi dan mudhari. Kalau safa dan sin ini masuk kepada keduanya, masuk hanya kepada fi'il mudhari. Nahu sayaqumu akan berdiri, waktunya agak tidak jauh. Wa sawfa yaqumu, dan nanti akan berdiri, waktunya agak jauh. Fayaqumu, maka lapas yaqumu fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari'. Kenapa kita tahu dia fi'il mudhari'? Lidukhulis sini, karena masuknya sin. Wa sawfa, dan sawfa alaihi, atasnya. Wata itani sakinati, dan kita tahu dia itu fi'il karena adanya tak ta'nis yang mati. Watakhtassu atau watukhtassu, dan dikhususkan tak ini bil madhi, khusus masuk kepada fi'il madhi. Contohnya qalat. Jadi qala ditambah tak ta'nis menjadi qalat. Wal harfu, dan bagian kalam yang ketiga setelah isim fi'il selanjutnya adalah huruf. Yu'rafu, dikenal dia huruf itu bi'annahu, dengan bahwasanya huruf itu ma la yasluhu, sesuatu yang tidak layak, ma'ahu, bersama huruf itu, dalilul ismi, tanda-tanda isim. Jadi tanda-tanda isim itu tidak layak masuk kepada huruf. Ay ma yu'rafu bihi al-ismu, yaitu sesuatu yang dikenal dengan isim. Apa yang kita kenal dengan isim, berarti itu tidak masuk, tidak berlaku kepada huruf. Misalnya al, kita tahu isim itu al, berarti al itu tidak akan masuk kepada huruf. Minal khafdi, daripada khafat. Ini dia nih. Jadi tidak layak bersamanya huruf itu adalah tanda-tanda isim. Ay ma yu'rafu bihi al-ismu, sesuatu yang dikenal dengannya itu akan isim. Minal khafdi, daripada khafat misalnya. Wa tanwini, daripada tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, wa hurufil khafdi, dan huruf khafat. Semua tanda-tanda isim ini tidak layak masuk kepada huruf. Wa ma la yasluhu, dan tidak layak pula bersama huruf itu dari lul fi'li, tanda-tanda fi'il yang seperti tadi kita bahas. Misalnya qad itu tanda fi'il, tidak akan masuk kepada huruf.
ay ma yu'rafu bihi al-fi'lu, sesuatu yang dikenal dengannya al-fi'il, min qad, daripada qad misalnya, was-sini dan sin, was-safa dan safa, wa ta'i ta'nisis sakinati. Fa'adamu salahiyati, maka ketiadaan layaknya menerima tanda-tanda huruf ini. Jadi huruf ini tidak layak mempunyai tanda itu, maka ketiadaan menerimanya tanda huruf itu li dalil ismi, bagi dalil tanda-tanda isim, wa li dalil fi'li, dan bagi tanda-tanda fi'il, itu dalilun, adalah sebuah dalil ala harfiyati, atas kehurufannya. Artinya huruf itu tidak menerima tanda isim dan fi'il, itulah yang menjadi bukti bahwa dia adalah huruf. Wa naziru dzalika, dan bandingan akan yang demikian itu, nah, atau gimana ya, pendapat semacam ini lah gitu, bahwa huruf itu tidak mempunyai tanda itu, kama qala Ibnu Malik, sebagaimana telah berkata Ibnu Malik, jim ha kha, fa'alamatul jimi, maka bermula tanda jim itu nuqtatun min asfala, itu dari titik yang ada di bawah. Jim itu kan ada titiknya di bawah, maka titik itulah yang menandakan bahwa dia itu jim. Wa alamatul kha'i, dan tanda kha itu al-mu'jam, wa alamatul kha'il mu'jamati, dan tanda kha yang bertitik itu, bertitik satu itu nuqtatun min fawqa, itu tandanya adalah titik di atasnya. Jim titik di tengah, kha titik di atas. Nah, itu adalah tandanya masing-masing. Wa alamatul ha'i al-muhmalati, dan tanda ha yang tidak bertitik itu ada mun nuqtati bil kulliyati, ketiadaan titik sama sekali. Jadi tidak ada titiknya, itulah yang menjadi tanda ha itu. Begitu juga huruf itu tidak mempunyai tanda, itulah tandanya. Nah, seperti itu. Nah, nanti biar dia pas pembagian videonya, ini kita potong dulu sampai sini. Nah, bab Arab nanti kita bikin lagi videonya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.